Ya, tentunya terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Tantrum atau seringnya anak menangis ataupun juga ngamuk ketika meminta sesuatu yang tidak diikuti oleh orang tua. Itu yang menjadi bagian keseharian ketika mendidik anak. Kadang kan kalau orang tua kesel gitu ya, apalagi di tengah orang banyak ada perasaan malu, apalagi misalkan dalam satu acara dan lain sebagainya juga cukup sulit. Bagaimana mengendalikan emosi dan mengendalikan kondisi seperti itu, Pak? Nah, jadi itu perlu kita memahami bagaimana pola asuh yang kita kembangkan. Yang pertama adalah tanamkan kepada diri anak bahwa orang tua ini jujur, tepat janji. Ini intinya. Jadi waktu itu kan saya melihat anak saya mau apa ini di pasar, memang perilakunya seperti anak kebanyakan kan, dia nangis. Kataku, nak, nanti abah belikan. Insya Allah nak abah belikan, tapi tidak hari ini. Dia hampir nangis. Nah, sebenarnya ketika itu kok bisa belikan? Bisa. Nah, nanti setelah pulang beberapa hari itu, 2 hari atau 3 hari aku pasar. Membelikan? Keinginan itu aku beli. Aku belikan. Nah, anak ini yang Dede mau kemarin. Dijelaskan mau ibaratnya semacam penjelasan untuk rezeki, semoga rezekinya ada nanti gitu ya. Itu. Dan orang tuanya oke, memang benar-benar untuk tepat janji dan begitu menyenangkan hati. Biasanya kan orang tuh kan bohong. Ya. Untuk menyenangkan seketika itu aja. Nanti ya, tapi tidak dibelikan. Jangan, saya beli. Jadi anak saya itu ketika saya bicara sudah dia ndang lagi. Nah, saya tahu akan terpenuhi. Nah, ini kita bicara mengenai belajar kecewa, Pak. Anak kan juga katanya diperlukan untuk belajar perasaan-perasaan kecewa sejak dini agar ketika besarnya dia tidak kaget lagi dengan kondisi situasi di tengah-tengah kita sendiri. Bagaimana sebenarnya proses pemenuhan itu tadi? Apakah memang semua harus dituruti atau tidak semua harus dituruti, Pak? Ya, kalau kita melihat bahasa turuti dan tidak dituruti, kita akan melihat dulu apakah yang anak inginkan itu akan bermanfaat dan tidak merugikan. Kalau tidak akan membuat dia celaka. Kalau kita belikan senapang yang ada pelurunya itu, ya bahaya. Itu bahaya atau tidak? Itu jangan dipenuhi. Kita berikan dia pandangan ini kena berbahaya. Jadi kita ada penjelasan. Ini penting. Makanya tadi orang tua itu jangan hanya berkumpul, perlu interaksi dengan anak. Ketika anak itu telah yakin dengan orang tuanya jujur dan tidak berdusta, anak pasti menurut. Anak-anak pun udah pernah dia bilang gini, ya sudah ya. Aku turunkan. Aku tahu anakku senang ini. Nah, artinya itu tadi juga ketika kita menjadi orang tua begitu penting untuk mengetahui karakteristik sang anak. Penting. Karena kan setiap anak punya karakter masing-masing, Pak. Ada yang mungkin tipe pengatur, ada tipe yang kemudian juga senang gembira, ada yang kemudian juga pendiam. Nah, bagaimana orang tua menyesuaikan dengan masing-masing karakter anak ini, Pak? Karakter anak. Ketika anak itu menangis, kita harus paham apa yang ditangiskan, apa sebabnya. Ditanya berarti? Ditanya. Kita di sini, oh ini, kita bahagiakan dia. Anak saya biasanya tuh, kalau anak-anak saya itu kan ada sibuk, saya sibuk ke kantor kan, seharianan sampai jadi jam 8 sudah berangkat, jam 4 nanti pulang ke rumah. Nanti hari Sabtu dan Minggu tuh khusus. Nak, mau kemana? Ada komitmen? Ada. Mau kemana ya? Mau berjalan kemana? Mau makan kemana? Itu kebahagiakan dia. Beli ini, oh kita beli. Quality time? Iya, quality time. Jadi saya fullkan waktunya untuk mereka. Biar mereka merasa. Maka itulah tadi ketika kita merasa menurunkan ego dan kita meleburkan diri kita kepada anak, maka anak akan merasa kehilangan ketika kita tiada. Dan itu kan terpisah. Dan itu kan akan berdampak juga kepada apa yang akan diajarkannya kepada anak berikutnya. Soal emosi. Emosi itu wajib ada negatif dan positif. Itu wajib ada. Emosi negatif itu bisa bermakna positif. Emosi positif bisa bermakna negatif. Bagaimana contoh? Contoh, ada tetangga orang tuanya meninggal, kita tertawa. Itu adalah emosi positif.
tetapi tidak tepat. Hmm. Negatif kesannya, kenapa mentertawakan orang meninggal? Ya. Atau orang bisa bahagia, Mhm. kita mencemooh, emosi kan tuh? Ya, ngamuk. Berarti kan tepat negatif. Hmm. Jadi penempatan emosi itu harus pas. Dia akan bernilai positif. Ketika orang meninggal mendapat duka, kita ikut terlibat hati emosi, sedih, berarti positif nilainya. Kenapa? Orang lain merasa ringan. Mampu menyesuaikan juga. Kita ikut. Contohlah ketika ada orang tua menerima musibah tangga kita, hadir kita ke sana. Hmm. Nah, kita ikut berbelasungkawa, ikut berdoa, pokok sedih. Wah, itu dia merasa tidak terbebani. Oh, artinya aku tetanggaku ini datangan memperhatikan aku. Sama orang sakit itu yang luar biasa sakitnya itulah, ya dokter, ini kok ada harapan lagi apa? Belum tentu. Kalau tetangga banyak datang tuh bisa harapan hidupnya kuat. Ini teori Pak Anu tadi, dokter. Karena banyak yang mendoakan juga gitu ya. Jadi ketika kita, apalagi kita bisa menyumbang duit untuk dia berobat, itu harapan hidup kuat itu. Energi positif muncul dalam tubuh kita. Baik, artinya juga begitu banyak ternyata ketika kita memperhatikan pola asuh kepada anak kita, sehingga hal tersebut juga berdampak kepada output sang anak. Iya. Ini kita bicara mengenai kebaktian kita kepada seorang orang tua, Pak. Mm-mm. Kalau kita bicara mengenai bakti kita sebagai anak kepada orang tua, kan biasanya tidak lepas dari jasa orang tua yang begitu luar biasa terhadap diri kita. Betul, Itu tadi kan sudah, kalau kita ibaratkan dengar contoh yang Bapak berikan tadi kan begitu ikhtiar, begitu luar biasa. Harapannya kan tentu mendapatkan anak yang soleh dan soleha dan berbakti kepada orang tua. Itu yang pasti menjadi harapan bagi kita semua. Tapi ketika anak tersebut misalkan terjerumus dengan hal-hal yang tidak diinginkan di luar dari kendali orang tua, apa sebaiknya yang orang tua lakukan, Pak? Hal-hal yang terjadi di luar kehendak kan itu takdir. Apa yang dilakukan orang tua dengan Kita membesarkan hati, memberikan kasih sayang. Oh, nggak apa-apa, nak, itulah jalan hidup kita. bukan malah menjauhi? Bukan menjauhi. Kita seperti ini itu adalah jalan hidup. Itu harus kita jalani. Tuhan ada di beserta kita. Contoh lagi lah, ketika kita di jalan, lalu kepecahan ban, apakah kita mencemooh? Enggak, terlambat aku diskusi. Enggak benar. Di situ kita tidak memiliki kecerdasan spiritual. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa tanamkanlah kepada anak itu dia memiliki kecerdasan spiritual. Artinya memberi makna positif terhadap sebuah peristiwa dan husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Ya. Pecah ban. Jangan-jangan dengan pecahnya ban itu Allah menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Kenapa kita mencemooh? Ini contohlah ketika tahun 2007, Pak. Aku dulu studi di Bandung, kos di Bandung. Satu ketika aku akan pulang ke Banjarmasin, kebetulan waktu itu musim penghujan. Nah, aku salah satunya Adam Air juga ditunda. Sampai aku kemarin tuh tidur di emperan Bandara Soekarno-Hatta. Kawanan buhanang gandangan kan, guringan di situ. Ada salah satu orang itu waktu itu ditinggal juga oleh pesawat. Ngomel. Oh, luar biasa dia mencemooh ini kenapa ini. Dalam waktu yang bersamaan ada pengumuman Adam Air dengan nomor penerbangan ini mengalami kecelakaan. Apa jadinya? Alhamdulillah dia bilang. Maka tadi mencemooh. Semua penumpang pesawat itu meninggal dunia kecuali satu. Siapa kira-kira? Yang ketinggalan. Yang tertinggal tadi selamat. Nah, itulah ilmu Allah itu luar biasa. Ini mendidik anak dengan pola asuh kecerdasan spiritual. Kecerdasan kan ada macam-macam, ada 3 apa yang kita ketahui secara umum. Intelektual, Ada intelektual, emosional, ada dan emosional dan spiritual. Iya.
Kalau kita bicara mengenai spiritual, artinya kan menanamkan nilai-nilai ilahiyah itu tadi. Iya, betul. Yang kemudian juga harusnya kita tanamkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, Iya, betul. dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, begitu. Nah, kalau menanamkan ini sendiri kan juga perlu waktu. Bagaimana peranan istri, Pak? Peranan ibu dalam hal ini? Bagaimana ibaratnya dalam menanamkan nilai-nilai emosi, nilai-nilai intelektual, nilai-nilai spiritual yang kemudian dilakukan kan, kalau ibaratnya pola asuh tidak hanya dijalankan oleh sang ayah atau sang ibu saja. Iya. Nah, kalau dalam hal ini tadi yang kita bahas adalah mungkin peranan sang ayah. Bagaimana peranan sang ibu sebenarnya? Oke. Wujud dari penanaman nilai ilahiyah itu kan internalisasi yang pertama tadi dicontohkan ya. Ya. Dibiasakan dan didisiplinkan. Baik. Nah, dalam sholat kita contoh. Bagaimana agar anak itu dia sholat? Ketika dia misalnya tidur, dibangunkan. Anak sholat dulu, kita berjamaah ditunggu. Ditunggu, setelah selesai berjamaah silahkan mau tidur lagi. Itu. Jadi istri saya misalnya, gemar sekali bila anak saya belum bangun, ya dibangunkan, ditunggu. Satu perilakunya. Jadi nanti dia diberi hadiah, ingin apa, disenangkan. Tuh. Nah, itu satu penanaman. Lalu mendawamkan, membiasakan membaca Quran. Baca setiap hari. Kami itu alhamdulillah di rumah itu kada kawapang membaca banyak, cuma sehalaman setiap hari. Dan itu jadi kebiasaan malah. Jadi itu anak saya tuh setiap mbah maghrib baca semua dia selembar Al-Quran. Itu ulang terus tuh. Itu seperti itu. Jadi dicontohkan, dibiasakan, didisiplinkan. Nanti dia diberi hadiah. Nah, ini kemarin kami seperti ini nih hadiahnya. Baik, Masya Allah. Nah, itu tadi 3 kunci yang kemudian juga bisa kita dapatkan ya. Terutama nanti kita akan bahas lagi gimana sih outputnya, yang dimana begitu banyak saat ini distraksi yang terjadi kepada anak. Begitu misalkan orang tua begitu baik dalam menanamkan ikhtiarnya untuk kemudian juga mendapatkan pola asuh dan lain sebagainya, namun pada kenyataannya sang anak ternyata membangkang karena itu tadi peranan lingkungan luar, sosial, bahkan juga teman-teman, dan bahkan mungkin fasilitas yang diberikan orang tua yang dijadikan salah guna gitu, Pak ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.